Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Pilkada Lecture. Temanya kali ini Road to Margonda 54. Bersama saya Dodi Hasanuddin Dan saya Andi Sobiandi. dan ada tamu istimewa kita, penguasa Depok, 20 tahun menguasai Depok, Bang Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS Kota Depok. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat, alhamdulillah. Bang Andi sama Bang Apa yo? Bang Dodi Alfayet. Ingatnya yang almarhum. Ya, warga Depok juga assalamualaikum. Semoga pada sehat semuanya. Amin, amin, amin. Kita kan tahu nih, Ya. Bang Imam ini Ketua DPD PKS. Ya, betul. Yang 5 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini sudah membangun Kota Depok. Nah, 20 tahun ini juga merupakan karya PKS Kota Depok ya Bang? Ya, bersama semuanya pasti lah ya. Iya. Jadi nggak boleh diklaim sama PKS saja. Oh, keren emang. marah ya? Takut ada yang klaim-klaim, ada yang marah lagi. Ya, karena kan namanya pemerintahan itu legislatif dan eksekutif gitu. Keren emang, cakep. Ada etikanya bro. Betul. Iya. Wajib. Ada etika dan adab. Adab ya. Perlu itu, penting. Betul. Tapi- Tapi bukan tanpa ini ya, tanpa halangan. Iya. Selama 20 tahun PKS memimpin, pasti ada aja gitu. Yang nyinyir lah, yang katanya dipimpin oleh PKS nggak maju lah, Iya. dan segala macam warna-warninya. Nah, untuk itu kita mainkan bro. Bang, bener nggak tuh kalau yang nyinyir-nyinyir tuh gimana sih Bang? Ya, kalau yang nyinyir itu kita lihat siapa, kan gitu ya. Oke. Dan buktinya seperti apa. Oke. Ya, alhamdulillah kalau dari warga Depok asli yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di sini merasakan banyak sekali perubahan. Oke. Baik dari segi fisik maupun pembangunan manusianya pastinya. Oke. Kalau standar dalam kenegaraan itu yang terukur yang pertama misalkan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi semua kota pasti punya standar umum yaitu IPM. Semakin tingginya IPM menunjukkan semakin majunya sebuah kota. Oke. Indeks Pembangunan Manusia kan ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. 3 faktor ini yang menentukan. Apalagi indikator lainnya yang menyebabkan Depok dibilang kota baik, kota bagus lah ya, kota maju. Tentang tingkat kemiskinan terendah se-Indonesia. Keempat ya. Lalu stuntingnya juga terendah. Kami dapat penghargaan yang luar biasa terhadap standar itu semua. Itu real ya? Oh, itu real karena bukan kami yang menilai, bukan Iya. kami yang minta-minta, tapi nasional melihat seluruh kota Iya. di Indonesia mana nih yang terbaik. Alhamdulillah Depok dapat potret yang bagus. Sehingga mendapat penghargaan baik tingkat nasional maupun skala provinsi. Kalau dilihat dari indikator Iya. itu ya, kan masyarakat bilang emang gue makan IPM kan gitu. Ya kan bukan masalah makan. IPM itu ketika lihat pendidikan, oh ternyata ketersediaan fasilitas pendidikan cukup. Oke. Ya baik sekolahnya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, walaupun bilang kurang tapi cukup lah. Karena nggak mungkin semuanya harus masuk negeri. Pihak swasta ini pasti banyak berperan mendidik warga Depok. Maka kita harus kerjasama antara negeri dan swasta. Kalau memang nggak mampu, kita punya program beasiswa. Oke. Dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan 2023 kemarin sampai perguruan tinggi. Wis, keren. Jadi IPM itu bukan menunjukkan angka doang, tapi bagaimana dari angka itu diterjemahkan dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Oke. Ekonomi juga begitu, apalagi kesehatan sekarang udah UHC 96,4. Warga Depok nyaman banget dari segi kalau sakit mudah. Artinya bagi warga yang memang sakit masuk rumah sakit, nggak punya BPJS karena bayar aja nggak mampu ya, makan aja susah, apalagi bayar BPJS, maka cukup bawa KTP sama kakak, nanti tambah rujukan dari puskesmas. Kalau memang harus dirawat, maka nanti akan secara otomatis dimasukkan ke dalam peserta jaminan kesehatan nasional. 3 kali 24 jam insya Allah akan aktif dan lain sebagainya lah. Jadi kesehatan, pendidikan, ekonomi itu
baguslah di Kota Depok. Plus infrastruktur. Oh, iya. Sekarang lagi dibuat cantik lah Kota Depok. Margonda sudah ada trotoarnya, udah ada DOS Depok Open Space, Oh, iya. lalu udah ada Secawan, Sungai Elok Cantik dan Menawan, Wah. ada alun-alun barat, alun-alun timur. Saya lihat tuh videonya keren tuh. Iya, Ah. pokoknya ya kalau orang yang memang tinggal lama di Depok puluhan tahun tahu ya. pasti tahu kelihatan perubahannya. Di kampung-kampung semua udah betonisasi. Oke. Ya mungkin masih ada jalan yang rusak tapi nggak sebanyak yang sudah diperbaiki. Gitu Bang. Artinya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada Iya. gading yang tarot. Betul. Ya. Jadi kalau nyinyir coba berkaca dulu gitu kali ya. Kaca dulu. Tapi kita tanyain dulu, maksudnya kalau secara real benar, terus mereka nyinyir, berarti ada maksudnya dong Bang. Kayaknya Bang Imam panas nih kayaknya. Minum dulu nih. Ini belum panas bro. Belum panas. Panasan debat kemarin. Oh gitu ya. Iya sih. Debat keempat luar biasa Luar itu. biasa. Waduh. Tapi nggak seru, nggak ada yang nggak pakai etika soalnya. Adab ya, adab. Iya, ada. Adab. Ya itu kan udah minta maaf. Oh iya. Maaf. Ya Bang, lanjut Ya. Bang. Lanjut. Nah, Gimana nih? jadi kan tadi ada yang nyinyir tuh, padahal realitanya sudah benar, sudah ada. Apa maksudnya gitu? Jadi kami melakukan survei, ya survei tentang kepuasan warga terhadap pembangunan Kota Depok dan pemerintah Kota Depok. Oke. Jadi kalau cuman katanya di media sosial satu dua orang kelompok nyinyir terhadap pemerintah sah, karena masih ada 4% yang tidak puas. Tapi sisanya semua sangat puas banget, pokoknya gitu dah. Ya. Jadi 96% warga Depok itu sangat puas dan cukup puas. Oke. 4% inilah yang Tidak merasa tidak puas. Kan boleh Boleh kalau dong, media iya. ngomong Iya, betul. bahwa ada kekurangan. Ya itulah tak ada gading yang tak retak. Kalau gadingnya mulus itu made in China, bukan asli. Bukan made in Jepang. Bukan made in. Ingat Jepang, Indonesia kan harus kalau- menang ya. Kan kalau plastik tuh mulus dia nggak ada retaknya. Tapi Iya, kalau gadingnya dari gajah pasti retak karena Oke. dipakai buat Nyari makan. nyeruduk Iya. pohon pasti retak itu tanda kesempurnaan. Keren emang. Makin ini. Jadi pengen kayak Bang Imam. Ya Bismillah. Bang, ini kan kita mau menyambut pilkada ya, yang kurang lebih contoh di Oktober kalau nggak salah kan. Ini kayaknya November, 27 November. 27 November. Sementara diputuskan 27 November. Sementara. Sebelum Kalau ada putaran kedua ya mungkin bisa mundur ya. enggak, itu diantisipasi dua putaran di Pilpres. Cuman kalau satu putaran bisa jadi presiden mengeluarkan keputusan yang dimajukan September. Kalau September dimulai maka 27 Januari sudah mulai penyelenggaraan pilkada. Kayaknya panas nih. Minum dulu, minum. Nih, minum dulu. Minumnya juga panas tuh. Oh, iya. Tapi gini bro, sambil minum kita ngobrol sama Bang. Iya. Tapi gini, menjelang pemilu kada, ini pastinya dong abang sebagai ketua partai sedang mempersiapkan dong. Di samping sedang mempersiapkan kursi nih ya kan, kursi di DPRD, khususnya yang ada di Kota Depok, plus pastinya pilpres dong. Nah gimana tuh persiapannya? Pertarungannya. Wah. Pertarungan. Ini- Apalagi maruahnya Maruahnya. PKS ini 20 tahun memimpin Wis. Kota Depok yang nggak bisa dikalahin. Iya. Kalau kata kita, Makanya banyak yang nyinyir. iya, tinggal melenggang lah, tinggal metik gitu ya. Udah tinggal selangkah lagi. Iya, setengah setengah. Gimana Bang? Ini yang mau tahu warga atau abang? Kita mewakili. Oh, mewakili. Kita mewakili Tribuners dan masyarakat. Kita lihat, Bang. Iya, Tahu nggak? benar. Aduh, kasih tahu nggak ya? Ya ini ngebuka dapur nih, kan agak Waduh. repot gitu. Gak apa-apa. Tipis-tipis loh. Tipis-tipis. ya. Tipis-tipis. Halus-halus. Ya, pertama sih kami diminta oleh DPP untuk fokus di pemilu 2024. Oke. Ya, karena tiketnya ada di situ. Kebayang kalau sekarang udah keluar-keluar, nggak punya tiket, malu-maluin aja, Betul. gitu kan ya.
pasti malu-maluin lo ngomong macem-macem kan gitu, nyata tiket aja nggak punya kan gitu. Makanya kita fokus untuk 14 Februari besok. Oke. Doain warga Depok mudah-mudahan nyoblos PKS banyak kan gitu, sehingga 20% sebagai syarat untuk maju di pilkada tercapai. Walaupun kami punya target dari amanah dari Muswil, Musyawarah Wilayah Jawa Barat, minimal 2 kali lipat kan gitu. Berarti ya. 40 dong. 40 orang, ya 40% ya. Iya. Atau kalau sekarang 12 berarti kali 2 kursinya gitu. 24 dari 50 kursi. Ih, setengahnya Ya, dong. ya udah, amin aja dulu lah ya. Amin. Luar biasa banget dong. Ya mudah-mudahan masyarakat setuju dan mau memilih PKS karena memang mudah-mudahan PKS bisa diterima oleh warga. Apalagi kita punya presiden yang keren lah ya. Iya. Udah pengalaman banget di Jakarta. Siapa sih kota di Indonesia yang bisa ngalahin Jakarta? Kan nggak ada. Iya. Bayangin aja LRT, MRT, sistem transportasi terbaik termaju Jakarta. Siapa gubernurnya? Anies dong. Kan Tetap. Siapa wakilnya di Depok? Bang Ima. Ya ini kan teori Oke. dalam sebuah pemilu Oke. pasti tentang kotel efek. Mudah-mudahan kami di Kota Depok dapat kotel efeknya Anies kan gitu ya, sehingga pertambahan jumlah kursi dimungkinkan untuk PKS bertambah. Masalahnya tambahnya berapa? Tambahnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu kan namanya usaha dan doa kan? Usaha dan doa kan gitu. Kalau Allah ingin izinkan, terus kader-kader PKS bekerja dengan semangat, caleg-calegnya juga bagus-bagus, disukai, dicintai sama rakyat, maka bisa kejadian kan gitu. Ya, karena alhamdulillah selama berpekan-pekan nih saya ikut kampanye, saya lihat alhamdulillah PKS banyak banget yang kampanye. Saya belum lihat gitu yang lainnya kampanye, walaupun mungkin ada ya, tapi saya nggak lihat lah. Dibanding yang sebelumnya ini lebih banyak ya? Wah, ini lebih banyak, apalagi kita punya caleg provinsi istri dari wali kota tuh. Wah, ini yang nggak dimiliki sama partai lain kan gitu. Siapa, Pak? Ya pasti Bunda Edi Farida ya. Itu luar biasa kan, bahwa punya kekuatan tersendiri PKS. Punya Balinya di mana-mana itu. artinya kekuatan wali kota, wakil wali kota. Wali kota kan ketua dewan pakar, wakilnya sebagai ketua DPD, yang memang nggak dimiliki oleh partai lain. Ya kami memang diusung oleh 3 partai, tapi rumahnya kan di PKS gitu. Ya, terima kasih kepada partai pengusung pastinya. Tapi masyarakat kan melihat bahwa ini asalnya dari mana nih yang diusung. Alhamdulillah ya dengan pengenalan cukup baik, ya, kami lebih dikenal dan mudah-mudahan menjadi alternatif pilihan yang cukup kuat. Amin. Bang Imam, tadi disampaikan bahwa kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Ya, alhamdulillah. Iya kan? Artinya, bener nggak sih janji-janji politik yang diusung PKS itu sudah dijalankan? Ya, kami setiap tahun mengevaluasi apa saja 10 janji PKS, 10 janji Idris Imam plus 1 KDS. Jadi misalkan tentang kenaikan dana insentif RT RW sudah terlaksana. Posyandu setiap RW sudah dilaksanakan, ada yang belum. Ini kan periode kita sampai 2026 sebenarnya. Sehingga kita akan melakukan itu semua. Harusnya itu tuh 2026 ya? Harusnya, tapi ini sudah kita lakukan untuk tahun ini dan insya Allah paling akhir juga tahun 2025 mudah-mudahan. Lalu tentang 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Sekarang sudah 4.300 orang yang dididik. Tahun 2024 ini akan tambah lagi dan sudah selesai untuk janji itu. Dana insentif buat guru honorer baik swasta maupun negeri alhamdulillah udah dikasih. Terus lapangan olahraga dan pusat UMKM udah. Pembimbing rohani alhamdulillah dari awal 1.000 sekarang kemarin lagi 1.500 dan sekarang 2.000 pembimbing rohani. Baik guru ngaji, rohaniawan, semuanya alhamdulillah sudah dapat 400.000. Lalu KDS dengan 7 layanan manfaat dari mulai santunan kematian tetap, rumah tidak layak huni dikasih, beasiswa SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dikasih kan gitu. Bantuan pangan kota dikasih. Bahkan sekarang
kuburan pun gratis di kota Depok. Jadi kalau warga Depok nih matinya aja diperhatiin tuh, coba Tapi saya nggak mau mati juga. Gimana? Nanti aja. Gimana hidupnya kan gitu. Artinya bahwa ketika saya nanya kasih tahu ibu-ibu ada yang mau kuburan gratis nggak? Memang nggak ada yang mau. Tapi kan kalau memang kita kan makhluk hidup pasti Iya, akan betul. mati kan Pasti gitu. akan mati. Maka pemerintah Kota Depok ketika ada warga Depok berKTP Depok, KK Depok meninggal dikuburkan di tempat pemakaman milik pemerintah, maka dia akan gratis, tidak ada lagi retribusinya karena itu pelayanan dasar. Cuman kalau mau ada tenda ya bayar tendanya. Oke. Kalau pengen penggalinya dikasih tips silakan saja sebagai sebuah kemanusiaan kan gitu. Tapi untuk kuburannya memang sudah gratis. Oke. Bang, Enggak, tar dulu. Berarti di Depok ini dari mulai lahir sampai mati gratis dong. Oh iya, pokoknya nyaman lah hidup di Depok. Oh, iya. Makanya penambahan jumlah penduduknya luar biasa. Terbanyak di Indonesia urbanisasi. kemari ya? Iya. Tadi ada, ya mungkin ini teman-teman Tribuners ya, ada kemarin kalau nggak salah ada yang menanyakan Bang ke kami, mungkin untuk ada Pak Wakil, itu artinya santunan kematian masih dapat ya untuk warga? Masih ada, cuman buat warga miskin. Enggak, kalau dulu oke. kan warga miskin warga itu miskin. kayak gimana syaratnya? Ya, jadi gini, waktu zamannya Nur Mahmudi itu kan untuk seluruh warga. Oke. Akhirnya dikoreksi oleh BPK. Oke. Nggak boleh tuh buat orang kaya, maka buat warga miskin saja yang Miskin boleh. punya pekerjaan atau Warga miskin yang tercantum di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Sudah ada datanya. Sudah ada datanya. kalau seandainya tidak ada data di situ Bang, di orang miskin? Bisa nanti didaftarkan ke DTKS, diverifikasi faktual, didatengin nih. Pas didatengin, wah ini bener orang nggak mampu, rumahnya ngontrak gitu ya, penghasilannya rendah, maka wajib pemerintah memasukkan sebagai data terpadu atau DTKS. Wajib tuh, dosa tuh kalau nggak dijalankan. Makanya nih warga Depok kalau yang belum berKTP dan KK Depok segera pindah. Karena kalau nggak pindah nanti ada masalah, kita yang agak susah ngurusnya. Gitu. Nanti ada isu lagi. Nggak diurusin. Nggak diurusin, meninggal nggak boleh. Padahal nggak punya KTP Depok. Iya, meninggal nggak boleh dikubur di Depok kan gawat, sakit nggak dilayani. Nggak, kita semuanya kita lakukan. Yang nggak berKTP Depok ketika sakit rumah sakit juga dilayani, insya Allah. Dengan BPJS 1 bulan. Sisanya nanti mandiri atau mereka pindah KTP segera nanti akan diteruskan. Gitu. Kalau kayaknya kalau gue sih mirip-mirip surga nih kayak gitu. Ya bismillah lah kan. Sebagai tugas negara kan uangnya juga dari rakyat. Kita sebanyak mungkin kembalikan ke rakyat. Coba bro, ini bayangin aja loh, PKS yang sudah begitu banyak sekali bekerja untuk masyarakat Kota Depok, masih aja ada aja. Ya itu kan. Sesuatu ataupun hal yang tidak disukai gitu loh. Contohnya kemarin, kenapa ketika kita mengeluarkan isu apapun tentang Depok pasti viral? Kemarin tuh Bang, soal UAC, itu pun luar biasa. Sampai kita wawancara Komisi D ketika Bang Ade Firmansyah juga. Tapi ada juga warga yang masih belum puas tuh Bang, jawaban soal UAC itu ya. Karena dia begini, saya ini datang ke rumah sakit itu apakah hanya membawa KTP atau posisinya memang dia harus punya BPJS. Gimana tuh Pak Wakil ini? Ya, jadi ada beberapa kasus ya. Ini ada beberapa kasus yang memang yang namanya suatu keputusan butuh waktu untuk itu. Tapi sekarang tuh udah bagus, udah clear, lancar. Ada beberapa kasus. Pertama adalah orang yang memang sama sekali nggak punya BPJS. Orang yang nggak punya BPJS, orang kaya apa orang miskin? Pastilah orang miskin. Kalau orang kaya bukan BPJS aja, tapi asuransi swasta juga ada. Jadi nggak usah khawatir kalau orang kaya pasti semua udah bisa cover lah. Yang nggak ada kan orang-orang yang nggak punya kan gitu. Makanya UHC 96 ini sebagian 4% itulah yang belum punya BPJS. Maka kalau sakit dirawat di rumah sakit, maka dia akan otomatis dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS dengan bawa KTP, KK plus rujukan dari puskesmas. Itu pun bisa disusulkan. Maka akan hidup 3 kali 24 jam. Yang kedua, dia punya KIS tapi mati. Kartu
Kartu Indonesia Sehat atau dengan istilah PBI, penerima bayaran iuran. Dulu ya kita pemerintah Kota Depok namanya bansos, bantuan sosial. Dia sakit di rumah sakit, orang miskin, orang nggak mampu, 20 juta keluar dibayarin 20 juta, dibayarin 100 juta 100 juta. Boncos. Nah, iya, kan anggaran jadi besar. Tapi karena udah UHC, kita akhirnya kerja sama BPJS mengeluarkan kebijakan nasional. Siapa sudah mencapai sebuah kota mencapai kuota 95% ke atas, maka bisa pakai KTP gitu. Nah, kalau kisnya sekarang mati ya, kalau dia sakit atau nggak sakit, dia segera urus ke kelurahan. Ini kan terkadang suka males ngurusnya. Tahu-tahu mati pas pengen berobat baru ketahuan. Makanya saya himbau kepada warga Depok, bagi yang punya KIS segera cek ke kelurahan, ke Puskesmas, Pusat Kesejahteraan Sosial. Bilang bahwa KIS saya mati apa enggak. Kalau mati tolong dihidupkan kembali. Gimana cara ngidupinnya? Memang nanti akan ada verifikasi ulang oleh pemerintah, dalam ini Dinsos, ke rumah kepesertaan itu. Soalnya selama ini banyak bantuan salah sasaran dari pusat ke kota seluruh Indonesia. Maka ada yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat, kan gitu. Nah, untuk keadilan dan verifikasi, maka sebagian besar KIS dimatiin supaya orang lapor, ketika lapor diverifikasi ulang, oh bener ternyata yang bersangkutan orang nggak mampu, oh nggak bener yang bersangkutan orang kaya sehingga nggak dapat bantuan. Ini verifikasi ulang dengan mematikan bantuan KIS itu. Bagi yang punya tunggakan BPJS, yang namanya hutang memang harus dibayar. Tapi kalau sakit kepaksa dirawat di rumah sakit, maka tetap akan dibantu oleh pemerintah untuk dimasukkan, diaktifkan kembali. Walaupun yang namanya hutang tetap harus dibayar, tapi untuk perawatan dan untuk dapat dirawat di rumah sakit tetap pakai BPJS gratis, bisa dilakukan. Tapi kita akan carikan jalan keluar lah ya, jalan keluar terhadap tunggakan tersebut. Apalagi PKS punya gagasan politik, PKS menang, tunggakan BPJS dihapuskan. Keren, angin surga lagi. Makanya coblos PKS biar tunggakan BPJS terhapuskan. Ya kalau cuma dikasih money politik 100.000, 200.000, rugi lah. Daripada tunggakan itu hilang kan gitu. Kalau kata orang, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Itu bukan kata orang, kata Al-Quran. Oh iya, salah, maaf. Al-Quran. Iya, kata Al-Quran. Betul. Fabi ai ala irobikum wa tukaziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Biasa disebut orang-orang, maksudnya jadi kata orang lagi. Mungkin orangnya itu ustadz gitu ya. Ustadz bersumber dari Al-Quran. Ya, maaf ya Tribuners. Gitu maksudnya. Bang, artinya kan melihat keberhasilan PKS ini dalam, kalau kata saya, mengelola sebuah kota, menunjukkan ada keiran dari di luar PKS itu sendiri. Benar nggak sih Bang? Ya karena Depok ini unik ya. Uniknya itu dekat dengan ibu kota negara, sehingga sesuatu itu pasti jadi rame. Ya kebayang kalau Depok misalkan di jauh gitu ya dari pusat kota, bisa jadi sama dengan yang lainnya nggak terdengar. Yang kedua, ini uniknya salah satu kota yang dikelola oleh PKS, kan gitu. Itu tuh jadi benar-benar mata memandang gitu kan. Kalau Depok berhasil mengelola gitu kan, dikelola sama PKS, mudah-mudahan negara bisa dikelola sama PKS. Amin. Ya, sekarang lewat Anies dulu lah, tapi percaya ya mudah-mudahan semakin makmur, semakin sejahtera warganya, sehingga orang ngelihat ternyata nggak main-main mengurus negara ini, mengurus pemerintahan ini, kan gitu. Apalagi Depok 12 kali berturut-turut WTP, wajar tanpa pengecualian. Bayangin aja Bang, di Jawa Barat, di Jawa Barat itu cuma ada 2, Depok sama Kota Banjar. Gitu. Yang lainnya belum ada yang 8 kali, bahkan ada yang kejebak Bang. Ya, tahun lalu kan ada yang ketangkep tuh, pengen ngasih ke BPK, akhirnya tangkap tangan, bukan WTP malah
atau WDP atau Apa tuh? bahkan ya PDP itu kan? wajar dengan pengecualian. Iya, karena ada lagi. ya jadi Bisa aja, bahkan nggak dinilai itu. Iya, Jadi iya. penilaian BPK kan tuh ada 3 penilaiannya, Iya. termasuknya WDP atau bahkan nilainya jelek banget sehingga nggak bisa dinilai karena memang terjadi kesalah pengelolaan anggaran, kewajaran pengelolaan anggaran, penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan atau program yang ada di daerah. Alhamdulillah Depok termasuk yang terbaik di Indonesia. 12 kali, kebayang nggak? Keren 12 kali tuh. Pemain sepak bola aja 11 loh. 12 kali. Ronaldo Lionel Messi berapa kali? Apa itu? Oh itu 6 apa? 6. Iya. Masih kalah. Iya masih kalah. Sama WTP. Bang, sekali lagi nih Bang. Berarti kalau gitu, kalau ada orang yang tidak ingin Depok maju, berarti orang itu Apa orang? Fokus dong ya. oh enggak. Maksudnya kan gue mau menyebutnya juga agak bingung nih. Harusnya kan dikelola Depok dikelola PKS kan. Oke. Toh sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat ingin mensejahterakan rakyatnya. Tapi kalau ada orang-orang yang menghalangi untuk pemerintah mensejahterakan rakyatnya, itu gimana tuh Bang? Ya mudah-mudahan kritiknya dalam rangka membangun, Oh, gitu ya. kan ya, bukan Iya. bukan Bukan menghalangi ya. bukan jealous kan Iya, gitu ya. iya. Kan orang istilah anak-anak muda tuh apa ya? Tapi jelas juga nggak apa-apa selama Oh jelas yang baik ya. Artinya iri tanda tak mampu kan gitu. itu ya. Kalau anak Iya, muda kan ngomongnya iya. begitu. Tapi kalau mengkritik dalam rangka memperbaiki, membangun Kota Depok, kami akan lakukan. Oke. Karena memang itulah yang dibutuhkan oleh kita. Kan nggak cuma sekedar pujian ya. Iya, betul, Justru malah kritikan yang membangun. Tapi kritik untuk membangun bukan buat menjatuhkan ya. Iya, iya. Ini yang memang dibutuhkan oleh kita. Masih banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh Depok karena memang terus nih 20 tahun tuh ada perubahan yang signifikan, tapi juga masih ada kekurangan. Jadi mohon maaf nih masih ada yang kurang kan gitu. Nggak semua warga tahu, nggak semua warga dapat, bisa jadi gitu. Nah kami sedang menutupi kekurangan-kekurangan itu. Oke. Paham nggak? Paham. Ya dong. Karena bicara kota Depok itu kan pinggir ya, kata orang ada yang bilang pinggir Jakarta, kata orang Jawa Barat juga ada yang gerbangnya Jakarta dan sebagainya. Dipimpin PKS selama 20 tahun ini banyak hal yang sudah berubah, artinya banyak perubahan. Nah besok nih Bang 2024, sosok calon wali kota yang seperti apa nih yang diinginkan oleh PKS? Waduh. Ini sudah mulai Berat nih kayaknya nih. Ini sudah mulai fokus. Ini dikasih tahu apa enggak ini? Loh nggak apa-apa kan? Kan sosok, Iya. kita bicara kriteria. Ya, dalam sebuah kompetisi Iya, pasti kita mencari yang terbaik. Oke. Ya, agar tidak memberatkan partai untuk bisa menjadi juara. Ya, apapun ya dalam kejuaraan sepak bola pasti yang dipilih orang-orang terbaik. Oke. Dalam pertandingan apapun pasti pesertanya dipilih orang-orang yang terbaik. Ya kami juga begitu, mencari orang-orang terbaik, tapi versinya bukan versi PKS saja. Oh. Versi di PKS terbaik gitu ya, versi di masyarakat baik. Gimana caranya? Kalau versi di PKS melalui penjaringan. Oke. Jadi kami sudah melakukan penjaringan nih dari bawah, ya dari bawah. Siapakah calon wali kota 2024? Siapakah calon gubernur 2024? Itu semua dilakukan se-Indonesia, bukan Depok saja. Oke. Sehingga muncullah nama yang mungkin sudah divisualisasikan kepada semua pihak tentang bagaimana mekanisme itu dan diumumkan siapa orangnya. Ya waktu kemarin untuk Depok sudah diumumkan bahwa ada 3 nama kan gitu. Dari 3 nama muncul 2 nama, dari 2 nama diminta 1 nama kan gitu. Apakah 1 nama ini yang akan diberikan rekomendasi, surat rekomendasi oleh DPP atau ada hal lain yang mungkin
kita nggak tahu bahwa DPP akan mengeluarkan surat saktinya kepada orang tersebut kan gitu. Yang kedua adalah DPP akan memperhatikan penjaringan internal dapat, maka kami di PKS melakukan survei. Jajak pendapat ya, survei ya, bukan sensus ya. Kalau sensus semua orang ditanya kan gitu. Kalau ini survei diambil sampling random secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti survei-survei tentang elektabilitas, popularitas partai dan presiden kan itu dilakukan oleh lembaga ilmiah ya. Di kami juga melakukan. Alhamdulillah ya, kalau dari sisi popularitas, elektabilitas pasti yang terbiasa dikenal oleh masyarakat yang lebih populer dan elektabilitas. Ya kalau dari sisi itu pasti orang ketua DPD yang dikenal. Ya apalagi ketua DPD-nya menjabat sebagai wakil wali kota. Sudah tahu. Jadi sudah tahulah, sudah lengkap warga mengenal. Cuman berapa persenkah popularitasnya, elektabilitas berapa persenkah? Ya belum bisa dikasih tahu di sini. Itu masih RHSA. Apaan tuh? Apa tuh? Rahasia. Kirain apa RHS? SGI. Sekolah Guru Ekonomi. Oke, keren memang. Keren. Tetap diplomatis kalau masalah ini. Jawabannya udah tipis-tipis tuh. Iya, ada tipis-tipis. Bro. Iya. Tapi gini Bang, ada kemungkinan nggak misalnya dari eksternal itu muncul gitu? Kan kalau dari sisi internalnya sudah nih, sisi dari internal dan masyarakat sudah melalui penjaringan pemira ya. Nah kalau dari eksternal ada nggak tuh yang dibuka open, misalnya buka konvensi atau apalah namanya? Kami di DPP sudah buka, sudah dibuka oleh Sekjen waktu itu. Silakan dari eksternal mendaftar sebagai calon kepala daerah dari seluruh Indonesia. Udah dibuka, udah dibuka. Ya orang di media juga ada kan gitu. Ya kalau Bang Andi siap, Bang Imam nggak Bang enak Dodi kalau siap. Ya kalau mau daftar jangan di Depok lah. Nggak enak sama Bang Imam ntar. Iya. Kan Ya, itu, ketua. kalau di Depok, waduh itu berat. Perlawanannya berat. Jadi ngelawannya bukan dengan ketua DPD, ngelawannya sama seluruh kader yang dari Depok. Wah, itu tersinggung berat itu. Ampun. Tapi seluruh Indonesia sudah daftar. Wilayah Indonesia Timur itu dari mulai wali kota, calon bupati, calon gubernur juga daftar. Oke. Sudah ada yang keluar surat gitu? rekomendasinya. Depok. RHS. Apa nunggu 24 kursi? Ya tadi kita masih fokus di pemilu gitu. Untuk pilkada mah tipis-tipis saja. Ya artinya tadi penjaringan sudah dilakukan, survei sudah dilakukan. Tinggal nanti rekomendasi dari Kota Depok kepada DPW tembuskan ke DPP. Oke Bang. Mekanismenya kita begitu aja, nggak usah yang susah-susah. Iya, Kalau kayak gini udah nggak ada lawan bro. Oh iya, saya nggak ada lawan bro. Udah nggak ada yang berani. Iya, nggak berani. Takut kita mah. Kalau di ring tinju baru begini aja udah keder. Kita mundur aja. Bukan kalau sakit ya baru datang ke puskesmas belum diapain udah sehat. Gitu ya. Benar. Jadi pulang lagi gitu. Benar. Iya pulang itu lagi. Bagus tuh. Iya. Jadi nggak ada yang sakit ya? Iya nggak ada yang sakit. Baru sampai wah udah sembuh. Pengen masuk rumah sakit nggak jadi sembuh. Gitu. Bang Imam, kan namanya juga kompetisi ya, pasti ingin menang. Tentunya sudah ada mapping dan strategi. Menurut Bang Imam, lawan terberat nanti siapa Bang? Lawan terberat, semua berat lah ya, nggak ada yang nggak berat. Namanya lawan pasti kan dia udah siap berbagai hal ya, dari segi logistika, dari segi jaringan kah, pasti semua punya. Ya, setiap tahun kan begitu, setiap pilkada pasti lawannya semuanya berat. Nggak ada yang nggak berat. Ketika muncul pasti berat lawannya. Siapapun dia, bagi kami semuanya berat. Gitu. Termasuk internal. Ya kalau dimungkinkan, saya nggak tahu kalau internal yang mana yang Lu tuh suka mancing-mancing aja Bang. Ya jadi kalau pilkada kan ada dua jalur, jalur independen dan jalur partai-partai. Ya, kalau jalur independen kan berarti bukan dari PKS. Kalau apalagi dari partai-partai bukan PKS, bukan internal itu kan gitu. Silakan saja siapapun punya hak mencalonkan diri, memilih dan dipilih kan gitu. Itulah sebagai hak
konstitusi yang dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau PKS siapapun lawannya siap. Harus siap. Masa kabur nggak bisa lah. Ya enggak, maksudnya kan pasti dilihat, wah ini berat banget nih, ini sedang, ini. Tapi ingat bahwa ya alhamdulillah kami menang 4 kali berturut-turut. Oh, iya. Tapi lawan banyak juga alhamdulillah menang. Oke. Kedua memang kita punya ya alhamdulillah di Depok lah khususnya ya, PKS itu dari segi kader militan, dari segi struktur solid itu sesuatu yang bagi kami itu luar biasa. Nikmat ya? Iya, luar biasa. Jadi kader-kader ini saya ucapkan terima kasih ya, punya komitmen, punya militansi yang orang sering nanya ke saya, dikasih makan apa itu kadernya, kan gitu ya. Kasih makan nasi. Kasih makannya sama aja kan gitu. Cuman kan mindsetnya yang beda gitu. Mindset PKS dalam mengelola kepemimpinan, dalam mengelola eksekutif legislatif itu mungkin beda dengan partai-partai lain. Cara pendekatannya, Bu. Cara iya. Keren kayak politikus pendekatan. Bang, ini tadi belum lanjut tadi pertanyaan ente nih. Soal pilkada. Nah, Bang, PKS itu kan dari periode ke periode ini mau berkoalisi dengan siapapun ini selalu jadi apa ya, menang terus gitu. Bahkan kemarin pun dengan partai yang tidak terlalu besar pun itu PKS selalu menang. Nah, besok next 2024 seandainya PKS masuk dan bertambah kursinya, katakanlah menjadi 24 misalnya. Nah, kuota 20% otomatis sudah langsung dong, nggak usah berkoalisi lagi. Nah, kira-kira PKS dengan kekuatan yang besar, kader yang militan, loyalitas juga cukup tinggi, mau nggak berkoalisi dengan partai lain? Oh, ntar dulu saya lihat dulu ya. Jadi ingat tuh yang begini-begini. Gini. Kita lihat dulu kan. Aduh, kaget. Enggak lah, iya. Jadi PKS itu pengen berkoalisi kepada semua partai. Kita nggak milih-milih lah siapa yang mau bergabung. Walaupun nggak ngaruh gitu sama sekali. Pengaruh lah, jangan begitu dong. Punya pengaruh. Parah nih emangnya. Punya pengaruh lah. Dia udah punya kursi kan berarti punya masa. Nggak boleh begitu. Ya kita nggak boleh lah. Kalau kita nggak punya pengaruh. Karena nggak punya kursi ya. Nggak punya kursi. Iya, ada kursi ini. Jadi nggak punya kursi emang nggak punya malu. Nggak ngaruh berarti. Gitu. Jadi kalau bagi partai-partai di parlemen itu pengaruh lah. Di parlemen ya sedikit banyak ya? itu pengaruh. Kursinya satu, dia kan dapat suara bukan karena gratisan, tapi memang membawa suara masyarakat. Apakah 5.000, 10.000, 100.000 itu punya pengaruh gitu. Ya baik mungkin pengaruhnya besar, pengaruhnya kecil, punya pengaruh tetap. Dan bagi kami berkoalisi itu sesuatu yang sangat dinantikan karena akan menambah kekuatan. Jangan membuat pikiran kita, mindset kita bahwa kita tuh nggak perlu orang lain. Bagi PKS itu, bagi PKS itu butuh bantuan dari seluruh pihak. Karena memang kita ini hidup bersuku-suku kata Al-Quran. Betul. Apalagi benar, ini benar dong Pak. Apalagi kalau semuanya mau gabung. Emang itu juga ada di Al-Quran, silaturahim. Selesai itu kalau semua mau gabung kan gitu. Kalau kosong dong lagi. Iya, Bismillah kan gitu. Siapa tahu terjadi kan kita nggak tahu. Aminin aja. Iya. Kan doa yang baik. Iya, amin aja dulu. Iya. Bang. Oke nih, terakhir nih Bang, untuk masyarakat Kota Depok di 2024 apa program yang menurut Abang akan dibangun di Kota Depok untuk masyarakat Depok yang kira-kira memang sangat dibutuhkan? Ya pasti sama seperti tahun lalu dan beberapa tambahan ya. Tadi kita menyempurnakan tentang 10 janji kampanye. KDS tetap ditambahin kan gitu ya. Pembimbing rohani tetap kita jalankan dan insentif. Termasuk di dalamnya adalah ini yang nggak kalah bagus adalah
pelayanan terhadap pembangunan rumah tidak layak huni. Oke. Ya, rakyat-rakyat atau masyarakat yang nggak mampu memperbaiki rumah karena memang tadi uang nggak punya, makan aja sulit kan gitu, apalagi untuk perbaiki rumah. Maka kami punya program rumah tidak layak huni. Oke. Selain itu juga tentang pembuangan limbah ya, Ipal. septic tank. Oh, septic tank. Itu juga bagi masyarakat yang belum punya septic tank, kami punya program pembangunan septic tank. Banyak tahun ini ada sekitar 500-an lebih kami akan membangun Oke. septic tank. Bagi masyarakat yang belum punya, bisa kasih tahu kami daftar, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dibangunkan septic tank. Karena itu bagian dari pola hidup sehat. Nah, yang sangat bagus tahun besok tuh infrastruktur yang mau dibangun itu jembatan goyang. Jembatan goyang Gue pasti mikir ini menyeberangi sungai. Ciliwung jalan kemana, Bang? bukan sungai. Oh, gitu. Ini menyeberangi situ Tujuh Muara. Oh, di alun-alun. Alun-alun wilayah barat. Ya. Sekarang sudah selesai alun-alun barat 2 hektar. Oke. Bagus banget. Gunting pita insya Allah setelah Ba'daid ya. Oke. Dan tahun ini dibangun jembatan goyang menghubungkan 2 kecamatan di atas situ Tujuh Muara. Oke, keren. Berarti 3D-nya udah ada. 3D-nya ada. Udah Berarti ada. Depok terus berubah ya? Mempercantik diri lah. Mempercantik agar kalau masyarakat ingin healing nggak usah jauh-jauh. Oke, Bang, satu lagi mungkin ya. Gini. Lu satu mulu ya. Oh, iya. Tadi satu. Nggak nyebut yang lain. Enggak kan pertanyaan satu-satu. iya, Gitu. iya. Masa pertanyaan 2 kan nggak Ya, mungkin. kalau saya mah bersyukur aja kalau bilang satu terus. Bang, ini kan Depok, saya nggak tahu nih, apa mungkin saya kurang pengetahuan atau mungkin teman-teman Tribuners dan masyarakat yang ingin tahu. Depok ini kalau bicara identitas, saya nggak ngerti juga nih. Dulu pernah disebutkan sebagai kota belimbing. Terus dari awal sebelum kota belimbing tuh ada kota pemukiman ya, terus ada kota pendidikan, kan ada UI dan sebagainya. Terus sekarang nggak tahu nih Bang, identitas akan menjadi kota apa nih nanti di masa yang Saya yang jawab deh. kota futuristik Tuh. atau apa? Bang Dodi bisa jawab nih. Jasa dan pariwisata. Nah, itu kan jasa. Iya. Kedepan tetap mau jadi jasa juga, Bang. Jadi kalau Abang kan basically-nya insinyur nih. Iya. Berarti pembangunan. Kang Insinyur ya. Insinyur. Apa model jadi kota futuristik kayak Bandung atau menjadi apa gitu? Yang kalau kota futuristik kan memberikan kota yang memberikan kenyamanan kan ya untuk. Jadi Bang Andi sama Bang Dodi dan semua warga Depok perlu ketahui kalau visi visi Depok 2005-2025 itu kota niaga dan jasa, bukan pariwisata ya. Niaga dan jasa yang berwawasan lingkungan dan religius. Ini mau habis. Makanya sedang dibuat konsep 20 tahun ke depan sampai 2045 ini Depok mau dijadiin apa? Sedang dikonsep sama teman-teman Bapeda dan mengajak seluruh ya warga dari berbagai hal ya, akademisi, pengusaha, grassroots, komunitas, diajak bicara melihat potensi dan kondisi terkini seperti apa dipotret, potensi ke depan seperti apa, maka dirumuskanlah mau jadi kota apa ini, masih dalam digarap kalau memang masalah visi ya. Tapi kalau masalah ikon memang juga belum clear. Kalau kemarin kota belimbingnya udah mau habis kan gitu ya, karena memang nanam belimbing agak susah nih masih ada tapi juga oleh tangan-tangan khusus, nggak bisa sembarangan petani menanganin belimbing karena sangat manja lah belimbing itu, disemprot, dibungkus, disayang-sayang kan gitu ya. Jadilah bungkus yang bagus banget kota Depok tuh, punya belimbing yang nggak ada di kota-kota lain. Belimbing dewa, namanya juga dewa kan, luar biasa. Ya, ada yang bilang sekarang ada alpukat gitu ya. Pokoknya nanti ada yang bilang gongsi bolong. Nanti saya nggak tahu, minta masukan dari warga pasnya apa nih. Sedang dirancang apa ikonnya. Ya ikon kan penting, tapi ada yang lebih penting itu tadi visi ya. Ikon bisa dibilang kota 1000 maulid kah kan gitu, karena sering melakukan maulid nih, atau kota 1000 situ kah, karena situnya sangat banyak gitu. Ini perumusannya, ayo kasih masukan kira-kira gitu kan, yang pas ikonnya nih apa. Ada sayembaranya nggak, Bang?
Belum dibuat. Mungkin kalau Tribun pengen buat boleh lah ya. Hadiahnya foto bareng saya. Keren. Tribuners, demikian bincang-bincang santai kita bersama Ketua DPD PKS Kota Depok, Bang Imam Budi Hartono. Beliau bertekad akan terus melanjutkan pembangunan di Kota Depok. Jangan kemana-mana, terus di program Pilkada Lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bang. Siap. Yuk. Jangan lupa subscribe ya.